Halo Founders, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam berkelimpahan rezeki dan kesehatan. Balik lagi di channel ini bersama saya, Bagus Prasetyo Bakti. Di video kali ini, saya pengen share gimana sih strategi iklan TikTok untuk naikin penjualan di TikTok Shop. Nah, strategi yang bakal kita bahas ini yang biasa kita gunakan ya di Simpul Masa. Jadi ini untuk handle klien-klien kita yang e-commerce ataupun DTC brand untuk menaikkan penjualan mereka di TikTok Shop. Sebenarnya strategi untuk menaikkan penjualan di TikTok Shop terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teman-teman fokus di konten organik, dan yang kedua adalah teman-teman bisa dengan bantuan ads. Apabila teman-teman memang minim budget ketika membangun usahanya, maka saya sarankan untuk lebih fokus di konten organiknya. Gimana caranya konten itu bisa FYP. Namun apabila teman-teman punya modal lebih dan pengen lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan dengan strategi ads. Kedua metode ini punya plus minus. Kalau misalnya organik ya, plusnya adalah itu tidak mengeluarkan budget marketing. Nah, minusnya adalah kita butuh waktu yang lama, kecuali teman-teman sudah punya personal branding ya sebelumnya. Nah, kalau ads, kekurangannya itu adalah kita harus mengeluarkan budget lebih. Tapi plusnya adalah kita bisa growth lebih cepat dengan ads tadi. Biasanya kalau kita handle klien-klien yang punya toko di TikTok Shop, kita selalu mewajibkan klien untuk bikin 3 campaign ini. Campaign yang pertama itu ada LSA atau Live Shopping Ads. Kemudian yang kedua adalah VSA atau Video Shopping Ads. Yang ketiga adalah campaign VSA, Video Shopping Ads, cuman yang kontennya konten call atau afiliator. Nah, LSA ini atau Live Shopping Ads itu tujuannya adalah menaikkan viewer ketika teman-teman live. Nah, kemudian yang kedua itu campaign VSA itu adalah istilahnya kita nge-boost sebuah konten kita sendiri yang ada di akun TikTok kita yang kita buat dengan tim internal kita. Kemudian itu kita boost dengan keranjang kuning. Jadi ibaratnya FYP cuman berbayar lah gitu. Kemudian yang ketiga itu campaign VSA call itu adalah kita nge-boost kontennya call yang sudah kita kolaborasi sebelumnya. Misalnya kita berkolaborasi dengan call A gitu ya. Nah, kemudian dia akan otomatis bikin konten yang ada keranjang kuning produk kita. Nah, kontennya itu kita boost. Jadi kita bantu untuk FYP-nya lah, kita bantu memviralkannya gitu. Ini wajib ya teman-teman, kalau mau nge-ads di TikTok Shop supaya lebih maksimal, teman-teman harus minimal bikin 3 campaign ini di dashboard TikTok Ads-nya. Nanti setelah ini saya kasih contohnya. LSA itu nanti cukup satu adset aja, tapi yang display adalah kontennya. Konten apa aja? Yang pertama adalah konten yang real time live, ketika teman-teman live itu di-boost langsung. Kemudian yang kedua adalah dengan existing post. Nah, dengan existing post ini pastikan ya, di sini pastikan kontennya itu adalah watch live now. Jadi teman-teman bisa bikin konten yang CTA-nya atau call to action-nya adalah ajakan untuk orang-orang menonton live. Nah, dengan konten itu nanti kita akan boost kontennya di TikTok sehingga nanti akan banyak orang yang lihat dan akhirnya mengunjungi live shopping-nya teman-teman. Nah, kemudian campaign VSA atau Video Shopping Ads. Nah, Video Shopping Ads ini cukup untuk membuat satu adset aja. Namun yang display juga nanti di bagian kontennya. Kontennya konten siapa? Jadi make sure kontennya itu adalah konten dari bisnisnya Anda masing-masing ya. Bukan konten nyomot ya. Pastikan itu konten bikin sendiri. Memang kita saranin untuk klien-klien kita itu punya tim kreatif sendiri. Jadi mereka tiap hari bisa bikin konten, selalu ada konten-konten yang baru. Sehingga itu kita bisa boost dan menaikkan penjualan di keranjang kuningnya. Dan kemudian adalah campaign untuk VSA Call. Nah, VSA Call itu Video Shopping Ads. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, KOL atau afiliator membuat konten, kemudian mereka di konten tersebut ada keranjang kuning yang isinya adalah produk kita. Konten itu nanti akan kita boost juga dengan yang namanya Spark Code ya. Jadi TikTok itu punya fitur namanya Spark Code. Nah, kontennya nanti sama, satu campaign, kemudian bikin satu adset, dan yang di-split adalah konten-konten afiliatornya atau konten-konten call-nya. Ini semua ujung-ujungnya akan bermuara pada sales TikTok Shop-nya Anda. Kita kan ketika ngerunning sebuah campaign ya, kita harus punya KPI, apa aja sih yang harus kita ukur dan harus kita jadikan parameter keberhasilan campaign kita. Pertama adalah maintaining ROAS. Jadi ROAS yang sehat untuk sebuah bisnis itu beda-beda. Misalnya adalah bisnis kuliner. Bisnis kuliner tuh ROAS yang sehat harus di atas 5. Nah, tapi berbeda dengan bisnis yang marginnya tuh cukup lumayan tebel ya. Misalnya yang harga jual produknya itu di atas 500.000 gitu sampai 1 jutaan. Itu mungkin ROAS di angka 3 itu masih bisa dibilang oke. Apalagi untuk brand baru. Untuk mendapatkan ROAS yang tinggi itu sangat sulit ya. Kemudian KPI yang kedua adalah reduce CAC. Sambil campaign itu berjalan, teman-teman itu harus bisa melakukan monitor dan evaluasi terhadap kinerja iklan yang berjalan. Sembari itu CAC itu harus terus-menerus dicoba diturunkan. Misalnya
CAC itu adalah customer acquisition cost ya, by the way. Jadi misalnya di 1 minggu pertama itu running iklan, running campaign, dan mendapatkan CAC-nya di angka katakan 30.000. Nah, ini gimana caranya CAC ini di minggu kedua itu bisa diturunin mungkin menjadi 25.000. Minggu ketiga diturunin lagi menjadi 20.000. Jadi CAC ini adalah cost atau biaya yang kita keluarin ketika kita mendapatkan customer baru gitu. Yang ketiga adalah revenue growth. Nah, ini yang akan kita ukur juga selanjutnya adalah pertumbuhan omset dari bulan ke bulan. Jadi apabila 2 poin di atas ini yang maintaining ROAS dan reduce CAC ini sudah dijalankan ya, pasti revenue itu akan bertumbuh seiring berjalannya bulan. Oke, kita langsung ke tutorialnya ya. Gimana sih cara membuat 3 campaign tadi? Oke, yang pertama kita membuat campaign LSA atau Live Shopping Ads. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah klik di pojok kiri atas ini create. Nah, kemudian pilih advance, kemudian pilih yang product sales, kemudian ini dipilih yang TikTok Shop ya. Ini nanti supaya mengarahkan penjualannya ke TikTok Shopnya ke tokonya kalian. Kemudian di campaign name terserah mau dikasih nama apa, mungkin VSA, kemudian produknya teman-teman gitu. Ini bisa dinamain LSA, kemudian produk gitu nama produknya, misalnya Alpha Skincare gitu. Nah, kemudian ini nanti diklik continue. Di bagian add group ini juga dinamain terserah, bebas. Nah, kemudian nanti pilih yang live shopping ads ya teman-teman. Di shop ads type ini ada 3 pilihan, pilih yang live shopping ads. Setelah itu teman-teman bisa pilih langsung identitinya, bisa disesuaikan dengan brandnya teman-teman, shopnya juga. Kemudian scroll ke bawah, di location pilih Indonesia, gendernya mengikuti produknya teman-teman ya. Apabila itu skincare cewek nanti bisa dipilih female aja, apabila skincare cowok bisa dipilih male atau bisa dipilih all gitu. Nah, untuk umur biasanya 18 sampai 44 aja sih untuk produk-produk yang bersifat konsumtif ya, biasanya seperti ini. Cuman kalau teman-teman mau mengincar seluruh umur boleh dipilih juga. Dan untuk interest nanti disesuaikan dengan bisnisnya teman-teman. Contoh skincare berarti di sini kita bisa cari yang nih beauty and personal care ya gitu. Kemudian untuk daily budget itu mulai dari 100.000. Cuman untuk budget fase testing awal itu teman-teman bisa langsung gede ya, karena nanti kita mau A/B testing kontennya. Jadi kita mau split kontennya. Nah, di sini bisa disesuaikan. Contoh 500.000. Untuk optimization goalnya boleh pilih gross revenue ataupun purchase. Adapun untuk target CPA ini nggak usah diisi, dikosongin dulu karena belum ada datanya ya berapa CPA terbaiknya. Nah, di bagian schedule ya ini pilih yang set start time to run at group continuously. Jadi ini akan otomatis apabila teman-teman live iklannya bakal spend, tapi apabila teman-teman tidak live iklannya tidak akan spend. Otomatis dia langsung mati juga iklannya ketika teman-teman end live-nya. Nah, kemudian klik continue. Nah, ad name nanti bisa dinamakan sesuai kontennya ya. Misalnya kita mau coba yang real time live dulu. Nah, real time live gitu. Nah, ini yang real time live. Kemudian nah di sini di bagian add format pilih yang real time live. Nanti dia otomatis ketika teman-teman live itu yang bakal jadi kontennya. Langsung klik submit di sini. Oke, yang kedua, bagaimana sih membuat campaign conversion yang VSA? Oke, kita langsung klik create di sini, kemudian pilih advance. Nah, kemudian pilih produk sales juga, kemudian pilih yang TikTok Shop. Kemudian ini dinamain terserah, klik continue. Kemudian di add group juga dinamain terserah. Nah, nanti di bagian sini kita pilih yang video shopping ads ya teman-teman. Tinggal scroll ke bawah, ini tetap sama ya, disesuaikan dengan bisnisnya teman-teman. Misalnya skincare, pilih skincare, umur disesuaikan, gender pun disesuaikan. Di schedule ingat pilih yang paling atas yaitu set start time to run at group continuously. Nah, optimization goalnya boleh gross revenue ataupun fokus di purchase. Nah, untuk ROAS nggak usah diisi ya karena kita belum punya datanya. Masukin budget dulu 500.000 untuk fase testing awal selama 2 hari. Kemudian klik continue. Untuk ad nanti bisa dinamain terserah ya, sesuai kontennya aja. Di sini use account owned by you. Dan di produk nanti teman-teman bisa tambahin dulu produknya. Nah, ini tinggal di confirm. Nah, kemudian di bagian add format ya teman-teman, pilih yang TikTok post. Jadi kita nanti milih konten yang sudah kita upload di TikTok gitu. Nah, tinggal dipilih aja. Kemudian nanti tinggal di confirm, klik confirm. Nanti dia otomatis akan tampil di sini. Ini kita kasih contoh aja. Misalnya ini gitu ya. Di confirm, nanti dia akan tampil seperti ini. Udah, nanti tinggal teman-teman klik yang submit di sini untuk mengumpulkan iklannya. Oke, yang ketiga, sekarang gimana sih caranya kita ngiklanin kontennya KOL atau kontennya afiliator? Nah, jadi pertama, sebelum kita create campaign, kita harus minta dulu nih Spark code-nya ke KOL yang kita kerjasama. Setelah nanti mereka ngasih boost code-nya, nanti teman-teman klik di bagian tools sini, kemudian klik yang Creative Library. Nah, setelah itu di sebelah kiri, pilih yang
Spark Ads Post ya teman-teman. Kalau sudah di sini, teman-teman pilih yang apply for authorization. Nanti tinggal dimasukin Spark code-nya di sini. Nanti klik search, nanti akan muncul di bawah. Nanti tinggal klik confirm. Setelah sudah dikonfirmasi, teman-teman ke bagian campaign lagi. Nah, kemudian klik create. Kemudian pilih advance. Nah, di sebelah sini pilih yang product sales. Kemudian pilih TikTok Shop. Campaign name terserah teman-teman ya. Kemudian klik continue, lalu nama ad groupnya juga bisa disesuaikan. Nah, di bagian sini pilih yang video shopping ads juga. Kemudian scroll ke bawah, di bagian demographic, gender, age, kemudian interest itu disesuaikan juga dengan bisnisnya teman-teman. Daily budgetnya boleh diisi terserah sesuai dengan budgetnya teman-teman. Kemudian di schedule langsung pilih yang paling atas, set start time to run an ad group continuously. Optimization goalnya pilih gross revenue atau purchase. Kalau saya biasanya pilih yang gross revenue. Di sini di ROAS dikosongin aja, klik continue. Nah, kemudian di bagian ad name teman-teman boleh dinamain sesuai nama call-nya ya. Kemudian nah di bagian identity teman-teman pilih yang use other authorization account or post. Nah, kemudian di sini di scroll down ke bawah. Nah, tinggal cari KOL yang teman-teman barusan masukin boost code-nya tadi. Nah, dipilih, produknya ditambahin, kemudian klik add. Nah, kemudian di bagian sini TikTok post tinggal pilih postingan KOL-nya udah otomatis muncul ya. Klik confirm. Nah, di sini tinggal di submit. Oke, cukup sekian video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan semoga bermanfaat.